Nangis bersama-sama. Waktu mereka mulai melihat pemandangan yang indah, sama-sama enggak? Sama-sama. Mungkin Tuhan utus orang yang buat saudara mungkin merasa disakiti. Tapi jangan salah saudara, kalau mata kiri nggak ada, nggak enak saudara. Uang saudara, orang bilang kan kalau cari teman itu seperti cermin katanya. Kalau di depan, apa yang di depan itu yang dilihat. Kalau bagi saya enggak saudara. Bagi saya cari teman seperti uang. Memang depan belakangnya berbeda, tapi manfaatnya luar biasa. Saya sama Rudi berbeda di orang Batak, tapi waktu kita boleh ada kesatuan hati, ada unity, wah dampaknya punya luar biasa. Sebab itu tidak ada kepahitan dalam kehidupan kita, supaya orang lain melihat bahwa Yesus hidup dalam kehidupan kita. Ada unity, Allah bersama, tubuh, roh, jiwa, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Supaya orang lain tidak mundur dalam kehidupan kita. Supaya orang lain tidak mundur dari mengikut Yesus. Ayo, jangan ada karpai. Saya pernah kasih WhatsApp kepada satu jemaat di BCC, bukan di sini saudara. Saya WhatsApp tentang keluarga. Saya nggak usah sebutkan namanya. Ya, doakan suamimu. Oh, bapak enak ngedoain suamimu. Doain aja sendiri. Sampai saya simpen orang. Doain aja sendiri. Ya saya bilang nggak boleh, walaupun jahatnya bapak boleh, saya nggak mau doain suami saya. Kenapa? Suaminya pergi dengan wanita lain. Tapi tetap doa, tetap kasih, tetap bilang sama anaknya bahwa itu bapaknya. Nggak boleh bapak bilang itu bukan bapaknya. Saya bilang gitu. Tapi dua akar baik. Nggak mau. Nyeri hati aku salah. Soalnya lamun datang mah dipayahan baik, bayangin juga. Saya masih simpan di WhatsApp ya. Saya layani dengan baik. Saya WhatsApp firman Tuhan supaya boleh mengasihi, tapi enggak kepahitan. Akhirnya apa saudara? Suaminya pun enggak berani pulang. Dan pagi hari ini, kenapa kita harus melepaskan kepahitan itu dalam kehidupan kita? Kenapa kita tidak boleh menjadikan kita menjadi akar pahit bagi orang lain? Kita harus melepaskan kepahitan dan kita pun jangan membawa kepahitan bagi hidup orang lain. Dikatakan saudara, pohon ini pohon yang luar biasa, ibu ini. Sedikit saja kita ini menjalar kemana-mana. Hati pun sama. Waktu kita buka sedikit aja. Ya, apa ya? Saya bilang di hati, aduh, nggak mau mengampuni mungkin. Sedikit saja kita nggak mau mengampuni orang. Saya bilang, udah lama-lama dia akan bertumbuh, berakar, mencengkram kita, akan membuat kita tidak bisa keluar dari masalah itu. Maka saya bilang, mengampuni gampang apa enggak? Coba mengampuni gampang apa enggak? Yang gampang angkat tangan. Wah, enggak ada deh. Yang susah angkat tangan. Wah, jangan-jangan ada akar pahit ini susah mengampuni. Sekali lagi, yang mengampuni gampang angkat tangan. Yang susah mengampuni. Nanti kita doakan yang sudah mengampuni. Yang gampang melupakan kesalahan orang lain angkat tangan. Ini susah. Ini puji Tuhan semua gampang. Harusnya ini paling susah. Mengampuni sih gampang, saya ampuni selesai. Tapi melupakan kesalahan susah. Yang mau melupakan kesalahan orang lain angkat tangan. Ini puji Tuhannya udah banyak ini. Udah ngerti ya? Yang gampang mengampuni angkat tangan. Ini paling gampang mengampuni, ampuni selesai. Tapi melupakannya paling susah. Tapi kalau saudara sudah bisa melupakan, saya percaya gak ada akar pahit. Tapi kalau saudara masih susah mengampuni, pagi hari ini ambil kesempatan saudara bertobat supaya saudara tidak mundur daripada Tuhan. Amin. Nah, kita lihat ada beberapa orang saudara yang mempunyai akar pahit. Yang pertama, Esau. Esau tahu kan? Tahu saudara ya? Esau dan gara-gara apa saudara? Gara-gara apa? Semangkok bubur saudara, kacang merah. Mungkin sekarang kalau makan bubur kacang katakanlah 25.000. Dia mundur, dia jual hak keseluruhannya. Waktu dia datang kepada bapaknya, dia udah tahu bahwa dia udah salah menjual. Dia datang kepada bapaknya enggak, harusnya kan, Pak pulangin lagi deh, kan itu maunya kan gitu kan, pulangin lagi deh, gitu. Hak keseluruhan itu bagi saya, mungkin gitulah bahasa singkatnya saja. Tapi Allah berfirman bahwa Yakublah menjadi anak. Bahkan keturunan sampai sekarang. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu sudah difirmankan. Udah nggak bisa diapa-apain, udah pakemnya saudara. Dia mempunyai jadi hari dia saudara. Dia punya akar pahit. Bahkan sampai sekarang pun keturunan Yakub dan keturunan Esau. Apa saudara? Perang.
Perang kan? Keturunan Yakub Israel dan keturunan Esau sampai hari ini gontok-gontokan. Jadi kalau saudara masih punya akar pahit, cirinya satu, gampang gontok-gontokan, gampang perang. So, gelut jeung aing. Saya dulu keras saudara, boleh kita, wah paling keras ya. So, gelut jeung aing, di mana? Ayo. Ciri-cirinya gampang kepahitan, ayo. Gampang nantang. Nantang sama Tuhan, nantang sama pemimpinnya, nampang sama Tuhan. Istri pun sama. Kalau gampang gontok-gontokan istri, introspeksi saudara sama istri. Cirinya gampang. Ini kayak sepi banget nih. Gampang. Kalau saudara masih gampang gotong-gotokan sama orang lain, ciri-cirinya awas. Sampai hari ini pun, bahkan lihat sana sekarang Yerusalem, kan gontok-gontokan ya. Sampai sekarang saudara. Itu gara-gara apa? Keturunannya dari sononya udah. Puji Tuhan, keturunan Yakub, orang yang mengasihi, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Mengucap syukur pagi hari ini saudara ada di tempat ini, karena saudara adalah keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Maka kita nggak pernah gontok-gontokan. Tapi kalau saudara masih ada di tempat ini yang gontok-gontokan, ngajak gelut terus, jangan-jangan saudara keturunan mana nih? Waktu perempuan ini yang mau saya bagikan, tapi sedikit saja deh ke sini ya. Yang harusnya saya bagikan ini. Waktu Hagar, saudara, tahu apa dia istri kedua dari Abraham kan ya? Waktu Sarah tahu bahwa Hagar sudah hamil, kan dia apa ya? Disuruh pergi. Kan disuruh pergi ya? Pergi. Dia pergi. Dan dikatakan anakmu akan menjadi keledai liar. Tapi puji Tuhan saudara, waktu Hagar ketemu dengan Tuhan di sumur El-Roi, dia juga memberkati keturunannya, Bani Kedar dan Yakub. Entah apa latar belakangnya, kita pun sama. Sekalipun mereka punya akar pahit kepada kita, gontok-gontokan kepada kita, mau aja gelut dengan kita, jangan kita sendiri bawa itu dalam melayani mereka. Amin. Jangan kita sendiri punya akar pahit, tapi saudara sudah belajar mendoakan mereka. Karena akar pahit itu dilepaskan saudara. Mereka itu tidak akan bisa bertobat karena itu kan penuh jiwa beribu bersalah saya, penuh harta. Mereka itu nggak bakal bisa bertobat selama akar pahitnya itu nggak dicabut. Maka caranya bagaimana? Kita harus mempunyai belas kasihan. Sumur El-Roi itu berbicara tentang ayin. Jadi saya sedikit di situ ya. Sumur itu berbicara tentang ayin. Bahasanya ayin sama seperti mata air yang membual. Sebab itu malam pagi hari ini saya katakan bahwa lidahku memujimu. Ini mata air kita saudara. Mulut ini mata air kehidupan kita saudara. Untuk mereka supaya tidak punya kerabat, ayo mulut kita memberkati mereka saudara. Supaya apa? Mereka tidak punya akar pahit lagi kepada kita. Kenapa mereka punya akar pahit? Karena mereka menganggap dirinya lebih baik dari kita. Menganggap mereka lebih pintar dari kita. Menganggap mereka yang paling suci daripada kita. Kalau orang sudah menganggap dirinya paling utama, gak jauh-jauh, begitu disakitin pasti punya akar pahit. Tapi kalau dia menganggap dirinya gak ada apa-apa, mau disakitin, mau ditolak, mau peduli deh. Karena apa? Udah kasih dalam hidup kita. Yang kedua, orang yang mengalami kepahitan. Banyak saudara, tapi saya ingin banget. Yang kedua, yang saya bagikan, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu menyimpan kepahitan sewaktu dia apa saudara? Awalnya dia sakit hati gara-gara apa saudara? Ada seorang mempersembahkan apa saudara? Minyak. Terus kalau bisa dijual aja deh, biar ada buat perbendaharaan di perbendaharaannya Tuhan. Kan dia bilang gitu kan? Yesus bilang enggak, apa yang dilakukan oleh dia yang mengurapi saya, enggak ada orang lain yang melakukan, hanya dia yang melakukan. Maria ya. Ditegur Tuhan. Akhirnya apa saudara? Dia simpan
teguran itu. Dia olah dalam hatinya. Sampai pada suatu waktu dia jual Yesusnya. Waktu kita ditegur oleh Tuhan, ditegur oleh pemimpin, ditegur oleh siapapun dalam hidup kita, sekalipun anak kita negor kita, saudara. Mungkin ada di sini ditegur anaknya. Biasanya banyak ditegur anak itu kalau bapaknya merokok, "Pak, jangan merokok di sini." Sering gitu ya. Paling banyak anak-anak negur bapaknya kalau ada masih merokok, biasanya merokok. Kalau dulu saya di rumah ada opungnya datang dari Sumatera, saudara. Si Ella bilang, "Pak, opung jangan merokok di rumah, bau." Ditegur terus setiap hari merokok itu. Opungnya kalau sama opung dia gak marah, saudara, opungnya. Kenapa? Anak kecil dia pikir sama. Kalau saudara ditegur oleh anak kecil sekalipun, jangan simpan dalam hatimu, saudara. Jangan balas. Jangan balas. Akhirnya apa, saudara? Akar pahit. Akar pahitnya luar biasa kepahitannya si Yudas Iskariot. Sampai dia jual Yesusnya dengan apa? Duit. Sampai dia jual dengan apa? Berapa dinar? Berapa keping doang, saudara? Kan sedikit kan? Sedikit. Kalau ukuran sekarang mah nggak nyampe M tuh. Dijual. Nggak nyampe M kalau dirupiahkan, saudara. Tapi gara-gara teguran sedikit daripada Tuhan Yesus, dia simpan di akarnya. Berakar terus disirami. Makin benci, lihat mukanya pun nggak mau ngomong pun ngomong, benci. Dan akhirnya dia jual sendiri Tuhan Yesus. Jika saudara masih ada mau lihat muka orang, nggak mau melihat muka orang, kalau mau ketemu dia nggak mau, jangan-jangan saudara sendiri punya akar pahit terhadap orang itu. Ada satu contoh yang luar biasa, saudara. Saudara mungkin baca juga ini, saudara, tentang kura-kura. Kura-kura itu umurnya panjang, saudara. Satu kali waktu kura-kura, kenapa setiap kali kamu ada masalah, ada orang masalah di sekitar, kamu nggak pernah hadapi, tapi kamu selalu nyumput, masukkan kepalamu ke dalam cangkang. Kura-kura nggak perlu dijawab lah, dia bilang. Nggak, saya penting jawabanmu. Kenapa kamu kalau ada masalah selalu masukin kepala ke dalam cangkang? Kura-kura bilang, bagi saya nggak ada masalah. Ya, kura-kura komentar orang lain apa? Nggak penting bagi saya. Masalah apa bagi orang lain? Aku tidak menghindar juga dari masalah itu. Aku juga tidak lari dari kenyataan bahwa kita hidup bersama-sama di laut ini. Dan dia bilang, aku hanya mencari suasana yang lebih damai dalam cangkangku. Tetapi kan bertanya lagi, tetapi apakah kamu tidak peduli selalu jadi bahan perbincangan? Nggak sakit hatimu kalau kau ngomongin orang terus? Ya, istilah nggak pasal. Kura-kura bilang enggak. Kenapa dia bilang? Alasannya kenapa kok nggak mau ngomongin? Supaya umur panjang. Kura-kura bilang gini, inilah alasan mengapa aku lebih panjang umur daripada kalian sibuk mengurusi urusan orang lain. Kalian terlalu sibuk memperhatikan diriku sampai kalian lupa siapa diri Anda sendiri. Seringkali kita sibuk mengurusi orang lain. Seringkali kita sibuk memperhatikan orang lain. Seringkali kita sibuk menilai orang lain. Sementara kita sendiri tidak pernah menilai hidup kita. Seringkali kita ditegur, seringkali kita dinasehati gitu ya, tapi kita tidak pernah terima. Seringkali kita merasa bahwa kitalah yang paling benar. Kalau ini terjadi, jangan-jangan saudara punya akar pahit. Tapi saya rindu pagi hari ini tidak ada satu orang pun yang akar pahit di tempat ini. Gimana caranya Pak supaya nggak punya kepahitan dalam kehidupan saya? Gampang, satu ayat. Ayo kita buka Yehezkiel. Ya, saya nggak panjang-panjangin saudara, singkat saja. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan aku berikan kepadamu hati yang baru. Lihat, rohku akan kuberikan diam. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu.
Dan aku akan membuat kamu menurut segala ketetapan-ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturanku dan melakukannya. Jadi bagaimana caranya Pak supaya saya bisa tidak mempunyai akar pahit? Yang pertama, biarlah kita diberikan roh yang baru, hati yang baru. Roh dan hati yang baru. Mungkin hati kita selama ini masih keras. Mungkin waktu pertama sekali saya khotbah di Trans Studio tentang hati yang lembut, tentang praus, orang yang gampang dibentuk oleh Tuhan. Mungkin seperti harimau, segalak apapun, sekeras apapun, sebuas apapun, tak waktu dia dilatih oleh pawangnya, dia menjadi bisa pemain sirkus yang gampang disuruh bolak-balik kemana-mana. Kita pun sama. Bagaimana caranya supaya kita gampang mengampuni orang? Minta roh yang baru. Bagaimana caranya supaya kita tidak mempunyai akar pahit? Minta roh yang baru. Minta hati yang baru. Bahkan dikatakan waktu kita di ayat berapa nih saya? Di 2 Timotius 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang kepada kebenaran. Dikatakan kalau dalam bahasa ini dikatakan untuk memperbaiki kelakuan itu untuk apa ya? Untuk merestorasi hati kita, untuk mengubahkan hati kita. Firman itu. Jika saudara baca firman Tuhan, saudara tidak pernah melakukan, maka jangan-jangan saudara tidak pernah diperbaiki. Hati itu tidak mungkin punya akar pahit kalau setiap hari diperbaiki oleh Roh Kudus. Setiap hari diperbaiki oleh Roh Kudus. Kalau orang Batak bilang dipauli-ulihon. Kalau orang bilang di apa? Turun mesin kalau mobil bilang. Diperbaiki kembali. Dibuat seperti standar semula kembali. Roh kita waktu Yesus hadir dalam kehidupan kita, kita punya hati yang baru. Sebab itu hati yang baru itu harus direstorasi setiap hari. Dikatakan firman itu memperbaiki kelakuan. Kalau saudara baca firman tapi kelakuannya sama, ada banyak sekarang program-program hebat, program ini. Saudara membaca firman Tuhan tapi kelakuan saudara sama. Saya ingin mempertanyakan saudara tentang bagaimana baca firman Tuhan. Kelakuannya sama. Kalau dulunya misalnya kayak apa gitu, baca firman tetap juga hasilnya seperti itu. Saya mempertanyaan saudara, baca apa atau buat tidur? Kita tahu mengasihi, tapi kita nggak bisa mengasihi. Kita tak pertanyakan mana? Baca firman, katanya baca firman, tapi nggak pernah dilakukan. Mati, saudara. Iman tanpa perbuatan mati. Saudara baca firman Tuhan sebanyak 30, 60, 100 kali. Saudara baca bolak-balik, tapi saudara tidak pernah melakukannya. Nggak bertumbuh, saudara. Makanya gampang terbaik. Kenapa? Nggak bertumbuh. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bikin nuntun karena hirup benar. Nuntun hirup kudu benar. Jadi waktu saudara buka hati, Tuhan biar berikan saya hati yang baru, Roh Kudus turun, maka ada firman Tuhan yang meneguhkan saudara mau berjalan sesuai dengan firman itu. Mengajar, menyatakan kesalahan. Jadi kalau saudara salah, salah saja. Saya nggak tahu, nggak janjian juga sama WL tadi. Ya nggak ada janjian ya sama WL-nya. Dia bilang ayo kita putar weekly news tadi ya. Kan tadi ya. Di BCC pun sama. Saya masih di BCC tadi waktu 2 pagi saudara. Waktu mau 2 berkat saudara. Saya mau ngomong putar pastor message. Salah ngomong putar weekly news. Jadi sebelum firman putar weekly news saudara. Saya pikir saya udah tua juga ya. Saya mulai minta maaf buat jemaat. Sorry, saya tadinya mau putar weekly news. Tahunya mau putar pastor message. Saya salah ngomong, diputar weekly news. Harusnya sebelum firman kan weekly news, saudara. Jadi pastor message. Tapi jadi putar weekly news. Saya jadi malu juga, saudara. Dan saya minta maaf ya, karena apa? Tadi ada pembagian hadiah buat sekolah minggu buat yang juara-juara. Saya bilang sambil nunggu sekolah minggu turun, ya putar pastor message supaya mereka sambil turun. Orang nggak diam gitu. Toto saya ngomong weekly news, jadi mereka nonton weekly news sebelum firman Tuhan. Ya, jadi saya pikir hati-hati juga saudara ya. Saya minta
Kelakuan salah, udah langsung minta maaf saja. Langsung minta maaf sudah. Makanya saya bilang tadi, memaafkan gampang nggak? Memaafkan gampang nggak? Melupakan? Susah pasti. Tapi saya percaya waktu Roh Kudus hidup turun dalam kehidupan kita, maka saya tahu mau melupakan itu gampang. Melupakan itu gampang. Saya orang yang paling susah dulu, saudara. Tapi waktu saya belajar, saya 2 tahun lalu diajar tentang Matius 55, harus punya hati yang lembut. Saya belajar, saudara, untuk melupakan apa yang di belakang, berlari kepada tujuan. Memang bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan. Ayo perbaiki kelakuannya, saudara. Kalau kelakuanmu selama ini nggak baik, ayo perbaiki supaya nggak timbul akar pahit. Kelakuan suami terhadap istri, perbaiki. Istri kepada salaki, perbaiki. Istri tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istri. Istri-istri harus tunduk pada suami. Tahu. Tapi begitu diajarin, suaminya nyeruduk, istrinya nyeruduk, suaminya nggak mengasihi, bahkan mengasihi wanita lain. Ada sekarang. Maka sebab itu pagi hari ini, ayo, jangan ada akar pahit. Ini yang membuat orang berhenti daripada Tuhan. Perbaiki kelakuan kita, saudara. Perbaiki kelakuan kita. Perbaiki, saudara, hari ini. Supaya apa? Supaya orang lain tidak melihat kita menjadi batu sandungan untuk berlari mengikut Tuhan. Amin. Amin. Hidup kita ini menjadi terang. Hidup kita ini menjadi teladan. Hidup kita menjadi saksi hari-hari ini, saudara. Jangan orang lain kalau dulu, saya dulu orang paling gampang gontok-gontokan. Kok saya nggak pernah malu mempertahankan bahwa saya dulu gampang gontok-gontokan. Gampang gontok-gontokan. Tapi saya belajar, Tuhan ampuni saya, berikan saya hati yang baru. Yeskiel 36 ayat 12. Berikan hati yang baru. Berikan hati yang baru supaya tidak timbul akar pahit, tidak timbul ipoh yang membuat kita belum matang, udah gampang digontak sedikit mundur daripada Tuhan, ditegur sedikit mundur daripada Tuhan. Jangan. Karena memang wahyu itu akan digenapi pada hari ini, saudara. Akan membuat terjadi perpecahan baik dalam rumah tangga, baik dalam gereja, baik dalam komunitas school. Akan dibuat akar pahit supaya orang mundur daripada Tuhan. Itu bukan pekerjaan manusia, pekerjaan iblis. Wahyu 3 tadi. Wahyu berapa tadi? Bukan Wahyu 3. Ya. Jadi saya rindu nggak ada lagi itu, saudara. Amin. Nggak ada lagi jemaat yang mundur dari gereja gara-gara akar pahit. Di BCC banyak saudara yang mundur. Satu kali waktu ada satu jemaat sudah mundur dari gereja, kita kunjungi. Kecewa sama dia. Kenapa kecewanya? Gara-gara salaman gak tatap mata katanya. Bayangin sudah. Ya kita kan kadang-kadang dia akan di depan berdiri, kadang-kadang pas lagi nyalam ada tegur dia, tinggalin kadang-kadang ya. Para dia kan ya sering ngalamin. Tapi gara-gara gak salaman, gak dia mata katanya mundur, gak datang gereja di BCC, pindah ke cabang lain. Bayangin sudah. Kami ini gak sempurna para diaken, jemaat-jemaat. Sekalipun kami melakukan kesalahan, mungkin kami gak sadar, ampuni, gak usah langsung kecewa sama Pak Sion. Ada loh. Saya harus sebutkan namanya, saudara. Pasti Rudi tahu kalau sebut namanya, karena dulu sama-sama di BCC. Gara-gara salaman gak lihat mata. Gara-gara mungkin salaman berarti saya lihat ke sini mungkin gitu ya. Mundur daripada gereja, bayangin saudara. Waduh. Hati-hati. Tempat ini tetap beribadah, tempat ini bawa jiwa kepada tempat ini, jangan mundur daripada Tuhan. Sekalipun ada penderitaan sama seperti Hagar, sekalipun kesukaran datang, sekalipun tantangan datang, sekalipun saudara ditegur, dihajar oleh pemimpin saudara, jangan mundur, jangan sampai ada akar pahit, tapi saudara berjalan bersama-sama untuk berlari kepada tujuan, yaitu melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Amin. Amin. Jangan saudara. Supaya saya rindu, semua kita yang melayani ada unity, kesatuan hati. Saya nggak lebih baik juga dari Rudi. Saya kasar, Rudi lebih, kalau ngomong lebih, saya mau, waduh, orang Batak ya, kalau jangan lembut. Orang Batak itu saudara, kalau mau berperang, saya bawa ini aja deh. Parangnya sudah depan. Kubunuh kau ya, kubunuh kau, tapi nggak pernah sampai dibunuh tuh. Ngomongnya doang. Tapi kalau orang Jawa saudara, keris di sini, bahkan sampai nikah pun keris dibawa. Orang Batak nggak pernah kawin bawa golok.
Tapi orang Jawa keris disimpan di sini ya. Mau menikah pun dibawa ke sini. Pelan-pelan. Gimana? Set. Itu beda karakter. Tapi saudara berdua kalau jalan bersama-sama bisa berjalan bersama-sama kok. Karena apa? Kita ini berbeda. Mata kiri, mata kanan berbeda, tapi melihat yang sama, tujuan yang sama, maka kita berasa melakukan hal yang sama. Maka jangan ada karpai. Amin. Jangan ada karpai. Maju bersama-sama. Sekalipun saudara nggak dikunjungi sama gembalanya, saudara. Sekalipun saudara nggak dikunjungi sama diakannya, usah karpai. Saudara dikunjungi sama Tuhan tiap hari. Amin. Didatangin Tuhan tiap hari. Ada kemarin saya dengar ada di penilik katanya Korwil 7 tahun nggak kunjungin jemaatnya. Waduh. Nggak usah saudara. Yang penting Tuhan Yesus kunjungin saudara. Amin. Nggak usah sakit hati sama gembalanya. Nggak usah karpai sama gembalanya. Ada Tuhan Yesus yang mengunjungi saudara setiap hari. Sekalipun saudara nggak dikunjungi, sekalipun saudara nggak diperhatikan sama gembalamu, jangan akarpai sama pemimpinmu. Kalau saudara masih akarpai sama pemimpinnya, dimanapun saudara beribadah, GKJ, gereja Kristen jalan-jalan, tetap akan kecewa, tetap akan punya kepahitan. Tapi saudara datang cari Tuhan, berlari kepada tidak berhenti mengikut Tuhan, maka saudara akan bertumbuh menjadi orang dewasa di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Wah, ini saya mungkin entahlah ya. Saya terus terang nggak persiapan firman ini, jadi mungkin ngelantur, mungkin keras-keras juga, jinggung-jinggung saudara juga. Bagi saya nggak masalah saudara, supaya kita semua nggak punya akar pahit, saudara. Amin. Nggak punya kepahitan satu sama lain, sesama diaken, sesama pendoa, sesama guru sekolah minggu, jangan lagi punya itu saudara. Karena Tuhan udah mau datang, saudara. Tuhan cari buah yang mentah, yang matang, sorry. Tuhan cari mempelai yang sudah siap menikah, saudara. Nggak, saya nggak kalau pacaran gampang sakit hati, pacar saya nggak mau menikah dulu mah, benar nggak? Benar nggak mau. Tapi waktu pacaran manis-manis baru mau menikah. Coba kalau pacaran baru pacaran udah gampang pundung. Saya pikir laki-laki nggak mau menikah ya. Nggak mau pasti karena ceweknya pundungan wae. Diajak sini pundung, ini pundung, nggak mau saudara. Anakku sama, kalau saudara masih punya gampang pundung kepada Tuhan, pundung kepada sama, punya akar pahit kepada Tuhan, akar pahit kepada sama, udah Tuhan nggak mau menjadi mempelai saudara. Tapi siang hari ini, pagi hari ini, biarlah kepahitan itu kita tinggalkan. Amin. Kepahitan itu tinggal. Ayo kasih salam saudara. Jangan simpan kepahitan dalam hidup. Kenapa banyak orang bercerai? Karena punya kepahitan terhadap suami. Satu kali waktu saudara saya ditelepon sama jemaat saya, pas hari Lebaran, hari Minggu. Itu kan hari Minggu ya. Pulang gereja saya telepon jam 2, Pak bisa ke rumah saya? Ada apa? Oh, dia bilang suamiku pulang, udah berapa bulan pulang, semuanya dikondol, maaf kata suaminya dikondol sama kuntilanak. Suamiku lagi di situ, tolong didoakan. Saya bilang tunggu sebentar, kan ada tamu di rumah, nanti saya datang. Tapi dia bilang, Pak jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kalau istri saya boleh bawa, nggak usah, bapak sendiri aja datang. Saya kira-kira datang nggak saya? Nggak datang saya saudara. Kalau saya susah sendiri, dia akar pahit kepada saya. Ngomong ke Pak Sipayung, ujian itu disuruh datang nggak mau datang. Dia bilang ke saya, Pak Sipayung tahu orangnya. Kepahitan kepada saya. Kenapa saya nggak mau datang? Dia perempuan, lakinya nggak ada, katanya udah pergi. Waktu itu datang langsung pergi. Saya datang laki-laki, dia perempuan di situ. Apa kata dunia saudara? Kalau boleh istri saya bawa, saya datang. Memang saya nggak datang. Tapi dia akar pahit kepada saya. Sampai nggak beribadah di hari pun nggak beribadah. Pindah ke Baranang siang. Gara-gara nggak saya kunjungi. Saya tanya, boleh nggak dibawa istri saya? Supaya kan dia ibu-ibu. Mau melayani dia, mau didoakan dia. Saya bawa istri saya. Nggak boleh Pak, jangan tahu siapa-siapa. Bapak aja datang sendiri. Ya saya nggak mau. Ya masalahnya, iblis nanti datang ngompor-ngomporin. Saya sih nggak dikompor-komporin. Tapi tetangganya. Kalau ngomong ke bapaknya nanti, saya datang. Tetangga ngomong, Pak kemarin laki-laki itu datang ke rumah, nggak lebih berantem mereka. Saya nggak datang, tapi bayangkan saudara, akar pahit ke saya. Nggak mau datang beribadah ke BJC, gara-gara saya nggak datang. Saya bilang ke Pak Sipayung, maaf Pak Sipayung, saya nggak mau datang, karena apa? Saya suruh datang sendiri, nggak boleh ngomong ke siapa-siapa. Hari Lebaran nggak ada orang. Nggak datang saya.
Saya minta ampun, saya bilang. Saya telepon orang yang minta maaf, saya Bu, saya nggak datang karena memang bagi saya harus pakai hikmat untuk datang. Kalau ibu bilang istri saya boleh datang, saya akan datang sama istri saya. Tapi karena ibu bilang saya datang sendiri, saya nggak mau. Ya saya masih laki-laki lah. Dia perempuan, apa kata dunia? Gara-gara sedikit bisa akar pahit. Maka pagi hari ini, jangan ada akar pahit dalam hidup. Sekalipun saudara dikecewakan, orang lain nggak melakukan seperti apa yang saudara harapkan, jangan simpan. Firman Tuhan berkata, ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Itu saja jawabannya. Minta Roh Kudus, minta hati yang baru. Amin. Ayo kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya ingin berdoa saudara. Mungkin saudara punya akar pahit kepada saudara yang nggak bisa saudara lepas. Saya ingin saudara lepaskan hari ini ya, supaya nggak mundur dari batu. Kenapa saudara nggak diberkati oleh Tuhan? Karena mungkin saudara nyimpan kepahitan itu dalam hidup. Kepahitan kepada orang lain. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku. Tutup matamu saudara sambil naikkan pujian ini. Mungkin saudara masih menyimpan kesalahan, atau mungkin ada orang yang bersalah kepada saudara, saudara nggak bisa melupakan. Pagi hari ini tutup matamu, jangan lihat kiri kanan. Mungkin saudara tidak bisa melupakan kesalahan suamimu. Mungkin saudara tidak bisa melupakan kesalahan istrimu. Tuhan mau berperkara dalam hidupmu pribadi lepas pribadi, karena ini berbicara tentang hati, bukan berbicara tentang orang lain, tetapi Allah berbicara dari hati ke hati dalam kehidupanmu pagi hari ini. Korala basekerala, ubah hati kami Tuhan. Korala barala 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 barala. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubah hatiku, ubah hatiku. Mari buka hatimu biar Tuhan ubahkan. Seperti salju. Mari Tuhan Kau yang menjawab, melihat hati mereka Tuhan. Engkau penjunanku tanah liat. Engkau penjunanku tanah liat. Menjadikan ini doaku. Ubah hatiku Tuhan Yesus, ubah hatiku. Urala barala 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 barala. Biar musik terus menaikkan pujian ini saudara. Urala barala barala barala. Urala barala barala barala. Allah sedang berbicara dalam hatimu. Mungkin ada orang yang melukai hatimu, atau mungkin saudara pernah melukai hati orang dan saudara tidak bisa melupakannya, tidak bisa menghapusnya. Pagi hari ini angkat tanganmu, katakan aku mau melupakan Tuhan orang yang berbuat salah dalam hidupku, atau mungkin saya pernah berbuat salah kepada orang lain. Saya mau melupakan ya Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, gak usah pakai berdiri, angkat tanganmu. Saudara mungkin masih menyimpan akar pahit, tidak bisa mengampuni orang, tidak bisa mengampuni kesalahan orang. Buka hatimu, Allah berbicara dari hati ke hati. Saudara mungkin bisa simpan, saudara mungkin bisa tutupi akar pahit itu. Saudara bisa mungkin tutup dengan segala kebaikan saudara, tapi Tuhan tidak pernah bisa dilupakan. Tuhan ada hari ini, pagi hari ini. Buka hatimu, Allah akan berikan roh yang baru dalam hidupmu. Korala barala 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 barala. Itu oleh keluarganya, dan mereka tidak bisa melupakan, bahkan menjadi akar yang pahit yang senantiasa menghalangi mereka untuk berlari kepada Tuhan. Kami rindu pagi hari ini Kau yang menjamah mereka Tuhan. Korala barala 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 barala. Mari yang angkat tangan bagi berdiri, yang angkat tangan saja, jangan lihat kiri kananmu. Allah berbicara dari hati ke hati. Allah berbicara dari hati ke hati. Mungkin ada orang menyakitkan hati, ayo bangkit. Allah mau ubahkan hati bagi berdiri. Korala barala, bangkit bangkit. Allah berbicara dari hati ke hati. Pribadi lepas pribadi, bukan suami istri. Pribadi yang mungkin susah melupakan kesalahan orang lain. Mungkin saudara masih nyimpan kebaikan. Ayo, yang angkat tangan bangkit berdiri. Korala barala 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 barala. Kau yang melihat Tuhan tangan
Apapun Tuhan yang menjadi menghalangi dia untuk berlari kepada yang menghalangi dia Tuhan, hatinya Tuhan yang mungkin keras, kami berdoa diubahkan dalam Yesus, lembut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kurala mungkin mereka Tuhan tidak bisa melupakan kesalahan orang lain, mungkin suami atau mungkin keluarga atau mungkin pelayan siapapun. Kami berdoa pagi ini biarlah Kau berikan hati yang baru. Yang tepat Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni